Qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala fadlihi wa imtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah ya ikhwah wal akhwat fillah. Pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Dan insyaallah kita akan memanfaatkan momentum bulan Sya'ban ini ya. Bulan yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghfalu anhu an-nas baina Rajab wa Ramadan. Bulan yang biasanya terlupakan oleh orang-orang, yang terletak antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Apakah keistimewaan di balik bulan Sya'ban ini dan bagaimana kita memanfaatkan bulan Sya'ban ini? Allah Subhanahu wa taala membagi satu tahun dalam 12 bulan. Dan dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang masuk kategori bulan-bulan haram. Salah satunya adalah bulan Rajab. Bulan haram itu artinya bulan suci. Jadi istilah bulan suci itu bukannya Ramadan ya. Kita kenalnya bulan suci Ramadan. Sebetulnya bukan bulan Ramadan. Bulan suci itu ada 4. Apa itu? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Dan walaupun bulan Sya'ban bukan termasuk bulan suci, namun dia memiliki keutamaan, memiliki fadilah. Salah satu fadilah dari bulan Sya'ban ini adalah dia sebagai muqaddimahnya bulan Ramadan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasum wa la yuftir hatta naqul ma fi nafsi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ay yuftir al-'am. Kadang Nabi itu punya kebiasaan puasa berturut-turut, enggak diselingi dengan berbuka. Sampai-sampai para sahabat mengira kayaknya Nabi memang tidak berniat untuk menyudahi puasanya tahun ini. Wa kana thumma yuftir fala yasum hatta naqul ma fi nafsihi an yasum al-'am. Setelah itu sebaliknya, enggak puasa terus. Maksudnya selain di luar bulan Ramadan ya. Enggak puasa terus, berbuka terus, sampai-sampai kami mengira kayaknya emang tidak ada rencana untuk puasa tahun ini selain bulan Ramadan tentunya. Wa kana ahabbus shaumi ilaihi fi Sya'ban. Dan adalah puasa sunnah yang paling dicintai Rasulullah itu adalah di bulan Sya'ban. Ini perlu kita renungi. Nabi sallallahu alaihi wasallam paling senang puasa di bulan Sya'ban menurut kesaksian sahabatnya Anas bin Malik. Kalau kita mengaku sebagai ahlu sunnah itu apa sih? Apa itu ahlu sunnah? Hah? Apa ahlu sunnah? Orang yang berusaha sekuat tenaga melaksanakan sunnahnya Rasulullah. Harusnya kita mencintai apa yang dicintai oleh Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Dan lebih baik lagi dari itu adalah kita meneladani beliau. Tapi minimal kita harus cintai sunnah Nabi yang satu ini, ya ini saum di bulan Sya'ban. Dan bulan Sya'ban ini ibarat mukaddimahnya bulan Ramadan. Kalau kita manfaatkan secara optimal, insya Allah Ramadan kita akan jauh lebih baik. Antum bayangkan saja orang yang setahun penuh tidak pernah melatih dirinya untuk shaum, untuk tilawatul Quran, untuk qiyamul lail, kecuali di bulan Ramadan saja. Kira-kira bisa maksimal nggak? Nggak bisa. Ya semaksimal-maksimalnya dia tidak akan sebaik orang yang sudah latihan dulu sebelumnya. Makanya Rasulullah SAW itu kalau puasa Sya'ban hampir tidak ada bolongnya. Di riwayat, salah satu riwayat hadis yang sahih, yasumu Sya'ban kullah, yasumu Sya'ban illa qalila. Semuanya dihabiskan untuk shaum, atau hanya disisakan sedikit saja, beberapa hari saja tidak shaum. Ini sebagai bentuk latihan, sehingga ketika masuk bulan Ramadan, shaum itu sudah menjadi sesuatu yang sangat familiar dan tidak menghambat aktivitas. Itu kalau hari pertama biasanya apa? Lemes. Karena apa? Setahun nggak pernah shaum. Shaumnya cuma setahun sekali. Tapi ketika sudah latihan dulu, jauh berbeda rasanya. Jadi harusnya minimal kita mencintai shaum di bulan Sya'ban. Kita tanamkan kecintaan itu kepada diri kita, kepada keluarga kita, dan berusaha meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di samping bulan Sya'ban adalah bulan yang paling favorit bagi Rasulullah untuk berpuasa sunnah, fadilah lain yang dikandung dalam bulan Sya'ban ini adalah wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal. Dalam hadisnya Usamah bin Zaid fi sahihain, ya, bulan Sya'ban adalah bulan amalan kita diangkat kepada Allah sana, ya, dihadapkan, ditunjukkan kepada Allah. Jadi bulan itu dilalaikan oleh banyak orang karena kejepit antara Rajab dan Ramadan. Rajab bulan suci, orang perhatian karena ada aturan-aturan khusus dalam bulan suci itu. Ramadan jelas karena ada Lailatul Qadarnya, ada puasa yang merupakan salah satu dari rukun Islam. Nah, Sya'ban ini diantaranya. Banyak orang yang tidak konsentrasi ke sana. Dan diantara mekanisme Allah Subhanahu wa taala dalam melipat gandakan pahala adalah melihat kepada kondisi. Maksudnya apa? Ketika amalan itu dilakukan oleh seorang hamba saat kebanyakan orang lalai untuk melakukannya, justru pahala lebih besar. Ya, itu kaidah itu. Zikir di pasar lebih besar pahalanya daripada zikir di masjid. Kenapa? Ya masjid emang tempat zikir, tapi pasar tempat orang sibuk dengan dunia. Ini kok ada yang zikir, besar pahalanya. Sholat di waktu malam lebih besar pahalanya. Karena apa? Malam waktunya orang tidur, ya. Demikian juga sholat duha. Apalagi kalau duhanya itu sekitar jam-jam 11 gitu, ya. Matahari sudah menyengat itu sinarnya.
tapi belum masuk waktu zuhur. Kalau zuhur waktu istirahat memang. Biasalah kalau orang istirahat ke masjid, sholat biasa. Tapi di tengah-tengah sibuknya orang kerja dia sholat, itu luar biasa. Nah, bulan Sya'ban juga begitu. Karena dia banyak dilupakan, otomatis amal soleh yang dilakukan pada bulan itu memiliki nilai lebih. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi, syahrun yaghfalu anhu an-nas baina Rajab wa Ramadan wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal. Fa uhibbu turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin fa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sha'im, kata Rasulullah. Aku ingin saat amalku itu diangkat kepada Allah, tercatat aku dalam keadaan puasa. Jadi pada bulan ini Allah memberikan anugerah yang luar biasa kepada hambanya, yaitu Allah melihat amal kita ya. Secara khusus. Ya, setiap saat Allah melihat, tapi ini melihat secara khusus ya. Melihat secara lebih dekat, karena amalnya diangkat ke sana. Dan biasanya sesuatu yang dekat dengan Allah, logikanya lebih mudah diterima. Lebih mudah diterima. Kalau sudah dibawa ke hadapan Allah, peluang untuk diterima insya Allah lebih besar. Oleh karena itu harusnya bulan Sya'ban ini kita jadikan sebagai tutup bukunya kita ya. Tutup buku dalam 1 tahun itu di bulan Sya'ban. Kita usahakan yang tercatat di bulan itu adalah sebaik-baik amalan ya, supaya ketika itu diterima oleh Allah, Allah juga memberikan pahala yang terbaik. Dan salah satu caranya adalah dengan saum yang hakiki loh ya. Saum itu hakikatnya apa? Ya, saum yang zahir itu hakikatnya al-imsak anil akli wasyurbi wa kullu mufattiratis saum min tulu'il fajri tsani ila ghurubis syams. Menahan diri dari makan, minum dan semua yang membatalkan saum sejak terbitnya fajar tsani sampai tenggelam matahari dengan niat ibadah. Tapi tidak hanya itu. Dalam hadis yang lain Allah mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash." Ada kalanya orang yang puasa itu dia hanya dapat lapar dan haus saja. Ya. Man lam yamna'hu siyamuhu. Dalam hadis yang lain, siapa yang saat berpuasa itu dia tidak menghindari ucapan dusta, kemudian kesaksian palsu dan perbuatan-perbuatan yang konyol, maka falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Allah tidak berhajat sedikit pun kepada lapar dan dahaganya dia. Artinya orang yang benar-benar mengamalkan saum sesuai dengan aturannya, insya Allah dia akan jauh dari maksiat dan dia akan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat dari saum itu untuk apa sih tujuannya? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi luar biasa hadis ini kalau kita cermati ya. Seakan-akan kita ini diarahkan benar sama Rasulullah SAW agar tutup buku dalam keadaan terbaik. Masuk Ramadan, buka lembaran baru. Semangat-semangatnya ibadah. Karena sudah 1 bulan dia latihan. 1 bulan dia persiapkan dirinya untuk mengoptimalkan ibadah di bulan Ramadan.
Baik. Ini poin yang kedua. Jadi mari kita siapkan buku catatan amal tahunan kita saat dia diangkat, ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar yang tercatat di sana adalah fulan meninggalkan dosa-dosa yang selama ini masih dia lakukan. Fulan mengekang syahwatnya, menundukkan pandangannya, ya, mengisi siang harinya dengan saum dan mengisi malam harinya dengan tilawatul Quran atau dengan qiyamul lail dan amal-amal soleh secara umum lainnya. Dan tentunya kita tidak ingin ketika amal kita ini dibawa ke hadapan Allah tercatat di situ fulan santai-santai saja, ya, sama seperti sebelum-sebelumnya, masih rajin maksiat ini dan itu. Ini kira-kira kalau perusahaan tutup buku catatannya kayak gitu, sahamnya naik apa turun? Turun, ya. Turun. Jadi ini adalah saat yang ideal ya bagi kita untuk menutup akhir tahun dengan amalan-amalan terbaik. Di hadis ini juga ada isyarat agar kita ini malu kepada Allah. Jangan sampai yang dibawa kepada Allah ini sesuatu yang tidak layak untuk kita tunjukkan kepada Allah. Ya. Jadi jangan sampai seseorang ini menampakkan sesuatu yang tidak pantas kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau kita perhatikan sepak terjangnya Rasulullah SAW di bulan Sya'ban akan nampak jelas bagaimana beliau mengajarkan dalam menata hati maupun menata anggota badan kita ini sebaik-baiknya, yaitu dengan menata badan dengan saum dan menata hati dengan mengikhlaskan niat dalam semua ibadah. Karena saum yang tidak dibarengi dengan istihdharun niyah, dengan keikhlasan, dia tidak akan mendapatkan pahala yang maksimal. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Aku ingin saat amalku diangkat kepada Allah tercatat aku sedang shaum. Ya, ini menunjukkan betapa tingginya rasa malunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala, karena beliau malu kalau sampai dilihat tidak dalam keadaan shaum. Dan sifat malu itu ayyuhal ikhwah adalah induknya segala kebaikan. Makanya Nabi mengatakan al-haya la ya'ti illa bi khair wal haya khairun kullu. Sifat malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Malu itu baik semuanya, tidak ada jeleknya. Dengan malu seseorang terhindar berbuat maksiat, malu dia sama Allah. Dengan malu seseorang terdorong untuk menambah ibadahnya, malu dia sudah dikasih nikmat kok enggak pandai bersyukur. Dengan malu seseorang menahan dirinya dari melakukan perbuatan-perbuatan yang konyol. Malu. Kalau malu ini sudah dicabut, apa yang terjadi? Idza lam tastahi fasna ma syi'ta, kata Rasulullah. Kalau memang kau enggak malu, ya berbuatlah semaumu. Karena yang menghalangi seseorang dari berbuat yang tidak
layak, yang tidak patut, yang tercela adalah rasa malunya dia. Jadi Nabi SAW mengajarkan kita untuk menyibukkan diri kita dengan saum, dan hakikatus saum adalah al-imsak, menahan diri dari riba, dari namimah, dari kedustaan, dari sumpah palsu, dari perkataan-perkataan yang konyol yang tidak membawa kebaikan, di samping menahan syahwatnya, menahan makan dan menahan minum. Sebagian salaf mengatakan imma an tusalliya salatan taliqu billahi jalla jalaluh aw an tattakhidha ilahan taliqu bihi salatuk. Saking malunya, saking tingginya rasa malu yang dimiliki oleh para salaf, mereka sampai memberi nasihat begini: pilih salah satu, katanya. Salat yang kamu lakukan itu harus sesuai dengan kebesarannya Allah, keagungannya Allah. Khusyukmu dalam salat itu harus sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Atau ekstrimnya, mendingan kamu cari Tuhan lain yang layak kau perlakukan dengan salat yang asal-asalan itu. Ya, tentunya ini bukan anjuran agar seseorang keluar dari Islam, bukan. Artinya, ya bayangkanlah seseorang menghadap Allah Rabbul Alamin, ya, tapi kekhusyuan hatinya itu jauh di bawah saat dia menghadap manusia biasa. Nah, ini merupakan indikator bahwasanya dia ini tidak memiliki rasa malu. Dia juga tidak memiliki sifat ta'zim kepada Allah Subhanahu wa taala. Renungan yang berikutnya adalah tentang bagaimana agar dosa-dosa kita ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis terkait bulan Sya'ban, ya, terutama tentang nisfu Sya'ban. Ini hadisnya banyak banget dan mayoritasnya dhaif. Mayoritas hadis-hadis, bahkan ada sejumlah ulama seperti Ibnu Al-Arabi, Badruddin Al-Aini, Syekh Ibn Baz juga, ya, mengatakan semua hadis yang berkaitan tentang fadilah nisfu Sya'ban tidak ada yang valid. Walaupun ada juga sebagian ulama yang mensahihkan atau menghasankan sebagiannya. Dan ada yang mengatakan secara global nisfu Sya'ban memiliki keutamaan, tapi tidak dirinci keutamaannya seperti apa. Salah satu hadis yang paling populer tentang nisfu Sya'ban adalah hadis bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hambanya pada malam nisfu Sya'ban itu, kemudian mengampuni setiap hambanya yang bertauhid dan tidak terjerumus dalam perbuatan syirik, kecuali orang yang musyrik atau orang yang sedang ada permusuhan dengan saudaranya sesama muslim. Pernah dengar ya hadis itu, ya? Entah lagi bakal viral biasanya di sosmed, nyebar gitu. Sahih enggak ini hadisnya? Hah? Ada sebagian ulama yang mensahihkan atau menghasankan, di antaranya Imam Ibnu Hibban, disahihkan juga atau dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Akan tapi hadis ini diingkari oleh Imam Ahmad bin Hanbal, ya, dan dia termasuk imam yang sangat dalam ilmunya dalam mengkritisi validitas suatu hadis. Beliau mengingkari kalau hadis ini adalah hadis yang valid kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Sehingga jangan difahami bahwa menyudahi permusuhan, menyudahi kebencian itu khusus berlaku pada nisfu Sya'ban. Jangan. Bahkan sesegera mungkin. Sesegera mungkin. Ada juga hadis yang mengatakan di malam nisfu Sya'ban Allah turun ke langit dunia. Benar nggak? Benar. Karena setiap malam, nggak cuma di malam nisfu Sya'ban doang. Ya, setiap malam Allah turun ke langit dunia. Hina yabqa thuluthul laili al-akhir. Jadi bukan berarti ada fadilah khusus pada malam itu. Nah, sayangnya hadis-hadis yang batil ini menyebar luas. Sehingga bulan yang mulia ini justru diisi dengan berbagai macam kebatilan. Coba, apa salah satu ritual-ritual aneh yang sering dilakukan masyarakat terkait dengan nisfu Sya'ban? Salat roh gaib. Iya, salat roh gaib. Apalagi? Ada yang nyalain obor nggak? Ada ya? Ada pawai obor. Terus apa lagi? Hah? Udah, cuman 2 tak itu. Baca Yasin, kumpul di masjid, ya. Terus bawa air. Buat apa tuh? Hah? Ini semua adalah praktek-praktek ritual yang tidak berdasar sama sekali. Bahkan Imam An-Nawawi mengatakan dalam, kalau nggak salah dalam Syarah Sahih Muslim, yaitu dalam kitab Al-Majmu', salat ar-ghaib itu hadisnya batil semua. Ya, batil hadisnya. Salat sampai berapa, apa itu, dibaca surat Qul huwallahu ahad berapa puluh kali gitu ya. Itu hadisnya batil dan jangan terpedaya, kata beliau, dengan sejumlah ulama yang mensahihkan maupun melakukan hal tersebut. Kemudian bid'ah-bid'ah lain yang sering dipelihara oleh kalangan awam kaum muslimin seperti pawai obor, kemudian kumpul-kumpul di masjid. Ini semua adalah perkara-perkara yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW maupun para sahabatnya. Walaupun ada ulama yang melakukan. Betul, ada ulama, terutama ulama Syam. Ya, dikenal sebagian ulama Syam seperti Makhul Asy-Syami dan yang lainnya itu mengisi malam nisfu Sya'ban dengan sholat. Tapi mereka nggak kumpul-kumpul di masjid, sholat sendiri-sendiri. Itu poin yang pertama. Jadi mereka tidak mengadakan acara jamaah, sholat berjamaah bareng-bareng dengan tata cara itu enggak. Itu hanya ijtihad pribadi saja, orang per orang di antara mereka. Mungkin mereka punya alasan, kita nggak tahu alasannya apa. Hanya saja kita harus dudukkan, apakah praktek ulama itu dalil syar'i? Apakah praktek ulama bisa dijadikan sebagai alasan untuk menetapkan bahwa ibadah ini adalah ibadah yang masyru', yang disyariatkan pada saat itu dengan cara seperti itu? Jawabannya enggak. Ya. Tidak pernah ada ceritanya perbuatan ulama itu menjadi dalil. Ahlussunnah tidak pernah menjadikan perbuatan ulama sebagai dalil. Justru perbuatan ulama maupun perkataan ulama itu butuh dalil. Bukan dia menjadi dalil, tidak. Ya. Aqwalul ulama yustadallu laha, la yustadallu biha. Ucapannya para ulama, apalagi perbuatannya. Kalau perbuatan itu lebih nggak bisa lagi. Karena apa? Orang sekedar berbuat, kita nggak bisa hukumi. Dia berbuat gini kata menganggap itu lebih baik atau apa? Nggak bisa kita hukumi. Ada orang makan daging kambing, apakah berarti
Dia menganjurkan makan daging kambing? Enggak kan? Enggak. Apakah berarti dia memakruhkan makan daging kambing? Enggak juga. Apakah berarti dia mewajibkan? Enggak juga. Lebih enggak jelas lagi. Kalaulah ucapan masih mending, makanlah daging kambing. Oh, berarti sunnah ya daging kambing dimakan? Hanya karena si fulan menyuruh kita makan daging kambing. Nggak bisa seperti itu. Kalau ulama diposisikan sebagaimana Rasulullah SAW, ucapannya langsung dijadikan sebagai dalil, berantakan agama ini. Ya, berarti kita memposisikan selain Rasul sebagai Rasul. Apalagi kata Ibn Taimiyah dan Ibnu Rajab, yang melakukan atau yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban secara khusus. Masalahnya kalau dikhususkan dulu. Kalau sehari-hari dia memang biasa mengisi waktu malamnya dengan ibadah, tidak masalah. Tapi kalau dalam 1 bulan ini cuma malam nisfu Sya'ban doang dia semangat ibadah, ini namanya pengkhususan. Ada apa kok dikhususkan di situ? Harus ada dalil. Ya. Kata Ibn Taimiyah dan ulama-ulama lain, indikator ini indikator suatu praktek ibadah itu memiliki asal usul ialah manakala dia diamalkan oleh ulama Hijaz, bukan yang lain. Ulama Hijaz itu ulama mana? Ulama Makkah dan Madinah. Di zaman itu loh ya, bukan sekarang. Di zaman dulu. Karena apa? Sumber wahyu itu di 2 kota ini. Di Makkah atau di Madinah. Dan penyebaran sahabat Rasulullah paling besar di situ, 2 kota itu. Nah, ketika suatu ibadah itu tidak dikenal di kalangan ahlul Hijaz, warga Hijaz, ini semakin lemah indikatornya bahwasanya dia memang memiliki asal usul. Itu hanyalah ijtihad, paling banter itu ijtihad pribadi para atau sebagian ulama itu. Jadi nggak bisa dijadikan sebagai landasan hukum untuk meyakini adanya keistimewaan di malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban sebagaimana malam-malam lainnya, secara umum bulan Sya'ban adalah bulan yang mulia, bulan yang kita dianjurkan untuk puasa. Adapun mengkhususkan qiyamul lail di malam nisfu Sya'ban atau mengkhususkan puasa di siang harinya saja, ini perlu dalil. Dan dalil-dalil yang ada semuanya lemah, ya. Yang paling mending ya tadi itu hadis Allah melihat hambanya pada malam nisfu Sya'ban, kemudian mengampuni setiap orang yang bertauhid asalkan dia enggak syirik dan tidak bermusuhan. Ini pun oleh Imam Ahmad dinyatakan sebagai hadis yang mungkar, yang dhaif, enggak bisa diamalkan. Padahal ini hadis yang paling mending derajatnya. Yang lain-lain tuh parah gitu. Ya. Insya Allah enggak lama lagi akan ada rilis fatwa dari Dewan Fatwa terkait hadis-hadis seputar keutamaan malam nisfu Sya'ban. Jadi walaupun hadis-hadisnya lemah, antum jangan kendor loh ya. Jangan. Wah, udah lemah, biasa-biasa aja. Oh, jangan begitu. Hadisnya lemah itu artinya kita jangan mengkhususkan ibadah tertentu pada malam itu atau pada siang harinya. Tapi selagi ada hadis yang sifatnya umum, ya kita beramal sesuai dengan maksud dari hadis yang umum tadi. Ya, ini sepanjang bulan Sya'ban isi dengan shaum. Malam harinya isi dengan ibadah. Sepanjang malam sebulan suntuk fadilahnya insya Allah sama. Ya, insya Allah fadilahnya sama semua. Lebih enak tuh. Antum cuma kasih kesempatan sekali dengan kasih kesempatan 30 kali, pilih mana? Pilih 30 kali. Jadi kalau orang malah kendor, itu gagal paham namanya. Ya, Allah ngasih 30 kali. Kok dia hanya milih sekali, ngotot lagi sama yang sekali tok itu. Udah gitu cara menghidupkannya dengan aneh-aneh, pawai obor,
Apalagi jadi bawa air, Yasinan. Kenapa lagi yang dibaca cuma Yasin? Dalilnya apa kok khusus Yasin dibaca saat itu? Nah, ini pengkhususan, pembatasan. Ini adalah sesuatu yang perlu dalil. Karena hakikatnya ketika dikatakan bacalah Yasin, kenapa kok Yasin? Apa keistimewaannya Yasin dibaca saat itu? Kalau meyakini ada keistimewaan, berarti kan dia menetapkan sesuatu yang sifatnya ghaib. Ya, fadilah suatu waktu atau suatu tempat atau suatu ibadah itu sesuatu yang sifatnya ghaib. Kita nggak bisa mengklaim ibadah ini lebih afdal di saat ini atau di tempat ini. Nggak bisa, karena ini sifatnya ghaib. Kalau dia mengklaim begitu, berarti dia mengatasnamakan Allah atau Rasulnya, padahal tidak ada dalilnya. Ya. Ini termasuk kategori bid'ah yang harus diwaspadai. Sudah Isya ya? Sudah belum? Belum? Berapa menit lagi? 2 menit. Baik. Jadi walaupun hadis maaf-maafan di Imam Sya'ban itu dhaif, tapi kalau antum tanggal 14 punya salah, ya segera. Ya. Jangan terus ini dhaif. Jangan. Enggak apa-apa. Minta maaf. Ya. Mumpung ada kesempatan. Karena kita enggak tahu apa yang akan menghalangi kita. Kullu ibni Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabin, kata Rasulullah. Setiap anak Adam itu pelaku kesalahan, dan sebaik-baik pelaku kesalahan adalah yang taubat. Kalau kesalahannya dengan manusia, tidak cukup antum taubatnya sama Allah. Taubat sama Allah ya, dan juga harus minta maaf. Dan minta maaf itu sesegera mungkin. Jangan apalagi ditunda sampai Lebaran baru minta maaf. Ada khata', salah. Baik, udah masuk belum? 1 menit lagi. Tanggung ini kok cuma 1 menit ini. Masuk ya kayaknya. Baik, kita break dulu, nanti habis adzan kita sholat, lalu disambung setelah sholat Isya. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda,